Godzilla vs Kong merupakan film yang banyak dinanti oleh para fans. Nah, untuk itu biar tidak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di awal film terlihat Kong yang sedang menikmati hari-harinya di sebuah pulau yang bernama Skull Island. Di pulau tersebut, Kong tinggal bersama seorang anak yang bernama Jia, yang diperankan oleh Kelly Hoadley yang menderita penyakit tunarungu, dan berbagai spesies makhluk lainnya. Jia diceritakan bisa berkomunikasi dengan Kong melalui bahasa isyarat. Walaupun sudah berada di Skull Island, tetap saja Kong tidak bisa tenang tinggal di sana, karena tempat tinggal aslinya adalah di rongga bumi yang bernama Hollow Earth. Hal ini yang memicu Kong mengamuk dan melemparkan sebuah pohon yang runcing ke arah atas. Dan ternyata rumah Kong di Skull Island tersebut sudah dimodifikasi seperti penjara oleh organisasi yang bernama Monarch untuk menghindari ancaman berbahaya kepada Kong seperti Godzilla. Di hari yang sama dalam penangkaran Kong, seorang dokter yang bernama Dr. Elena Andrew yang diperankan oleh Rebecca Hall datang untuk mengawasi pergerakan Kong yang semakin hari semakin tidak terkendali. Dr. Andrew bersama rekannya yang mempunyai rencana untuk memindahkan habitat Kong ini ke tempat lain, yaitu di Hollow Earth. Selanjutnya, seorang penyiar radio STR yang bernama Barney Hayes yang diperankan oleh Brian Tyree Henry tampak akan melakukan aksinya untuk mencuri data terkait operasi rahasia yang tidak diketahui oleh masyarakat di markas Apex Cybernetic yang berada di Pensacola, Florida. Dalam visi misinya, Apex ini merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi dan ilmu sains modern. CEO dari perusahaan ini adalah Walt Simon yang diperankan oleh Damian Becher. Penyiar radio ini kemudian menyusup ke dalam markas Apex sebagai teknisi. Di kesempatan bagusnya, dia berhasil mengunduh file yang berkaitan dengan aktivitas rahasia dari Apex yang berada di Hong Kong. Setelah mendapatkan semua datanya, tiba-tiba King of the Monster yaitu Godzilla datang dan merusak seluruh fasilitas Apex. Jika diurutkan, kejadian datangnya Godzilla ini dipengaruhi oleh adanya jenis Titan baru yang mengusik kekuasaannya, karena Godzilla memiliki kemampuan untuk mendeteksi ancaman dari Titan lain. Dalam kondisi ini, penyiar radio tadi berhasil selamat. Kemudian di sebuah universitas Denham University of Theatrical Science yang berada di Philadelphia, Pennsylvania, seorang dokter yang bernama Dr. Lin yang diperankan oleh Alexander Skarsgård didatangi oleh CEO Apex bersama rekannya yang bernama Dr. Ren Serizawa yang diperankan oleh Shun Uguri, datang untuk meminta Dr. Lin bekerja sama dengan mereka dengan tujuan untuk menemukan kekuatan yang setara dengan Godzilla yang akan digunakan untuk mengalahkan Godzilla nantinya. Dr. Lin merupakan seorang ilmuwan penemu bumi berongga yang berada di Antartika. Dulunya ia bekerja untuk Monarch. Di dalam hasil diskusinya, mereka akan melakukan misi menjelajahi inti bumi untuk mengambil tanah inti bumi yang memiliki kekuatan yang besar. Penjelajahan ini dilakukan menggunakan sebuah pesawat anti gravitasi yang bernama HIF. Misi dimulai dengan bekerja sama dengan Dr. Andrew untuk memindahkan Kong ke tanah leluhurnya di Hollow Earth. Karena yang kita ketahui, Kong sudah tidak betah lagi tinggal di Skull Island. Tanpa berlama-lama, mereka kemudian membawa Kong menggunakan jalur air menuju ke Antartika. Namun sayangnya, dalam perjalanan membawa Kong tidak berjalan mulus. Di tengah lautan, tiba-tiba Godzilla muncul dan menyerang Kong. Aksi baku hantam tidak bisa terhindarkan di antara kedua Titan tersebut. Namun sayangnya, Kong berhasil dikalahkan oleh Godzilla dalam pertarungan kali ini. Dan Godzilla pun pergi meninggalkan Kong. Karena Godzilla menganggap Kong bukanlah ancaman bagi dirinya. Di sini kita bisa sedikit mengetahui alasan kenapa Kong sangat lemah dalam pertarungan. Pertama, Kong baru saja menerima efek samping dari obat penenang yang disuntikan oleh Dr. Andrew sehingga secara otomatis kekuatan tubuhnya juga melemah. Yang kedua adalah laut yang dalam bukan merupakan habitat dari Kong sehingga tidak ada tanah yang bisa menopang tubuh Kong, oleh karenanya sangat mudah untuk dikalahkan oleh Godzilla. Berikutnya, perjalanan bawa Kong kembali dilakukan menggunakan jalur udara. Karena jika menggunakan jalur air, hampir dipastikan Godzilla akan kembali menyerang Kong. Oleh karena itu, Dr. Lin menginisiasi perubahan jalur menggunakan jalur udara. Setibanya di markas peluncuran ke Hollow Earth di Antartika, Jia berkomunikasi kembali dengan Kong sambil menunjukkan arah ke dalam terowongan tersebut, bahwa rumah Kong sesungguhnya berada di sana.
Ketika Kong sudah masuk ke dalam Hollow Earth, Dr. Lin beserta kru lainnya berangkat mengikuti Kong menuju ke dalam inti bumi menggunakan pesawat penyeimbang gravitasi. Dalam perjalanan yang panjang menuju Hollow Earth, akhirnya Kong berhasil menemukan singgasana leluhurnya dan duduk layaknya seorang raja yang biasa kita kenal dengan istilah King Kong. Tidak hanya itu, Kong juga berhasil menemukan sebuah kampak yang dipakai oleh para leluhurnya dalam melawan para Titan lain. Jika kita perjelas lagi kapak tersebut, bila mata kapak tersebut berasal dari tanduk yang berada di punggung Godzilla, yang artinya para leluhur Kong pada zaman itu berhasil menaklukkan Godzilla yang ditandai dengan mural bersinar berwarna biru keputihan di sekeliling singgasana dari leluhur Kong. Selanjutnya di tempat berbeda di fasilitas APEC yang berada di Hong Kong, Bernie Hayes, Madison, dan Jones terperangkap dalam sebuah ruangan besar. Tidak lama setelahnya muncul robot yang telah diaktifkan oleh Walt Simon dan Dr. Ren Serizawa di fasilitas tersebut, yang membuat mereka panik dan pergi bersembunyi. Ternyata robot tersebut adalah duplikat dari Godzilla versi robot yang bernama Mecha Godzilla, yang dibuat untuk melawan Godzilla nantinya. Yang dalam kasus ini masih dilakukan uji coba karena sumber daya untuk menggerakkan robot ini masih sekitar 40%, sehingga belum bisa digunakan. Mecha Godzilla ini dikendalikan sepenuhnya oleh Dr. Ren Serizawa menggunakan sinkronisasi AI. Akibat dari aktifnya Mecha Godzilla ini terdeteksi oleh Godzilla sehingga membuatnya kini mengubah rute perjalanan menuju Hong Kong. Setibanya di Hong Kong, Godzilla mencari sumber kekuatan yang dideteksinya, hingga akhirnya Godzilla mengeluarkan energi blast ke dalam tanah hingga membuat rongga raksasa yang terhubung dengan posisi Kong dan kawan-kawan di Hollow Earth. Sementara itu, tim dari APEC yang ikut dalam misi pemulangan Kong ini berhasil mendapatkan sampel ekstraksi dari kekuatan yang berada di dalam tanah, yang kemudian digunakan oleh Walt Simon dan Dr. Ren Serizawa untuk memberikan energi tambahan kepada Mecha, sehingga mencapai 100%, yang artinya Mecha Godzilla kini sudah aktif. Seketika energi blast dari Godzilla sampai pada inti bumi yang membuat Kong dan kawan-kawan lainnya terpental. Melihat hal tersebut, Kong kemudian meraung-raung yang artinya babak kedua perkelahian kedua Titan ini akan dimulai kembali. Kong melompat ke lubang yang terhubung ke kota Hong Kong di mana Godzilla sudah menunggu. Lagi dan lagi perkelahian kali ini cukup mengkhawatirkan, di mana Kong sekali lagi hampir mati di tangan Godzilla. Kini Kong sekarat dan tidak berdaya. Beruntungnya Kong tidak dibunuh oleh Godzilla. Kemudian di saat perjalanan menuju ke laut, Godzilla melihat sinar berwarna merah dari pegunungan yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Ternyata itu merupakan Mecha Godzilla yang telah aktif, dan kini target dari Mecha ini adalah membunuh Godzilla, di mana pertarungan ini didominasi oleh Mecha yang membuat Godzilla juga sekarat. Godzilla kehabisan tenaga akibat melawan Kong dan kini harus menghadapi Mecha Godzilla lagi, auto sekarat dia. Melihat Godzilla yang tidak berdaya melawan Mecha, Kong yang telah sedikit pulih berdiri sambil membetulkan tangannya yang patah dan pergi membantu Godzilla melawan Mecha yang sangat overpower. Sedikit kesulitan karena kedua Titan tersebut tadinya sama-sama sudah kehilangan kemampuan mereka. Namun akhirnya Kong sukses memenggal kepala Titan robot tersebut. Dan pertarungan ketiga Titan ini dimenangkan oleh Kong dan Godzilla. Sebagai penutup, Godzilla meraung ke arah Kong dan pergi ke laut, dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung saya agar saya semangat membuat konten baru yang lebih baik lagi. Thank you.